Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam rayakan kehadiran Tuhan, sebab Dia yang layak dipuji. Sama-sama bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan, bersuka di dalam Tuhan. Suka. Mari kita berikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita. Haleluya. Kau sungguh baik Tuhan, Kau sungguh dahsyat Yesus. Kami sih memuji unikan nama-Mu Bapa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan. Dalam Tuhan Bersuka, bersuka di dalam Tuhan, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya, terima kasih Tuhan. Biar sungguh-sungguh lagi katakan. Amin. hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan hari ini, oh, oh. Hari ini hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Katakan di dalam Tuhan, di dalam Tuhan bersuka, bersuka di dalam Tuhan. 1, 2, 3, go. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur menyala seperti Engkau Yesus. Haleluya.
bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka cita. dengan lebih sungguh-sungguh lagi katakan bersuka. Bersuka, Haleluya. bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Bersuka, bersuka dalam Tuhan. Mari bersuka, bersuka citalah. Oh, bersuka, bersuka dalam Tuhan. Sekarang bersuka, bersuka citalah. Sekarang bersuka, sekarang bersuka, sekarang bersuka, bersuka citalah. Haleluya. Haleluya, terima kasih Tuhan. Kau sungguh terbaik Yesus. Haleluya. Shalom saudara, sejak pertengahan bulan Maret kita telah memulai ibadah secara online. Kalau dihitung kurang lebih sudah 9 bulan hingga tiba di hari ini, hari yang sangat bersejarah dan membuat kita dalam sukacita luar biasa, yakni hari Natal. Tidak terasa 9 bulan kita melakukan itu semua, tetapi saya percaya Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi saudara dan saya. Dan hari ini kita tiba di hari Natal. Oleh karena itu saya atas nama pribadi juga bersama dengan keluarga saya dan juga mewakili seluruh servant gereja orang beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat hari Natal untuk seluruh jemaat Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan. Saya juga secara pribadi bersyukur kepada Tuhan dan mengucapkan selamat ulang tahun yang ketiga bagi gereja kita, Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Walaupun kita semua ada di tengah pandemi ini, sebagai hamba Tuhan, saya ingin mengingatkan bahwa peristiwa Natal berbicara tentang sukacita itu sudah turun dari sorga ke bumi. Dan sukacita orang percaya tidak bergantung kepada situasi dan kondisi sekeliling. Kalau kita lihat ke sekeliling, masalah pasti ada. Pandemi belum usai, mungkin ada yang mengalami pemotongan gaji, mungkin ada yang mengalami diputus fasilitas, bahkan yang terburuk diputus hubungan kerja. Tetapi yang saya perlu katakan, walaupun kita ada di tengah pandemi, mungkin kita tidak bisa bertatap muka seperti tahun-tahun sebelumnya, tetapi itu tidak akan menghilangkan sukacita Natal. Sebab sukacita Natal adalah keputusan hati dan pikiran kita yang telah tahu dan sadar penuh bahwa Kristus Juru Selamat sudah lahir 2000 tahun lalu di Bethlehem. Sehingga hari ini setiap orang yang percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, sesungguhnya hidupnya dipelihara sempurna dan diselamatkan menerima kehidupan kekal di kerajaan sorga. Oleh karena itu hari ini saya mau mendorong kita semua untuk tetap terus semangat. Walaupun kita tidak tahu apa yang akan terjadi di tahun yang akan datang, tetapi saya percaya kita ada di tangan yang tahu betul kehidupan kita. Tangan yang ajaib yang sanggup menolong, membela, dan memelihara saudara dan saya. Sekali lagi, Natal tahun 2020 tentu akan menjadi cerita sejarah yang sangat-sangat berkesan buat kita semua. Dan saya secara pribadi mengucapkan sekali lagi, selamat Natal untuk Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan. Tetap semangat dan Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita mau memuji Tuhan pada hari ini. Haleluya. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Hai, siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Oh, 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 hai, siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Almasih. Waktu kau gembala
siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Kita kamu katakan di waktu kau gembala menjaga dombanya, terpancar dari langit cahaya mulia. Siarkan di gunung, di bukit dan di mana jua. Siarkan di gunung, lahirnya Allah sih. Mari kita memberikan sorak-sorai bagi Tuhan Allah kita sekali lagi. Haleluya. Kita percaya bahwa kita punya Allah yang baik. Amin. Haleluya. Katakan sekali lagi. Jesus Christ is Lord. Go telling out the mountain, over the hills and everywhere. Go telling out the mountain, that Jesus Christ is Lord. Dia alamat, dia baik bagiku. Dia dia bagiku. Mari kita berikan sorak-sorai sekali lagi yang mulia. Haleluya. Haleluya. Selamat Hari Natal, Tuhan Yesus memberkati. Merry Christmas and Happy New Year. God bless you. Selamat Hari Natal teman-teman GMD, Tuhan Yesus berkati.
dan karunia-Mu, tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus sahabatku. Tak sekalipun Kau tinggalkanku, Yesus Terima kasih Tuhan untuk anugerah-Mu yang sungguh besar, Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Oh, kami bersyukur Tuhan. Kami sungguh bersyukur Tuhan untuk kasih-Mu yang sungguh besar, Yesus. Seorang anak telah lahir untuk kita, seorang putera diberikan. Katakan lambang pemerintahan, lambang pemerintahan di atas bahunya, dan namanya pun disebut Allah, penata, penasehat ajaib, Allah yang perkasa, Bapa yang kekal. Katakan Raja damai, Raja damai. Sambutlah Dia, Yesus Tuhan, Juru Selamat dunia. Katakan penasehat ajaib, penasehat ajaib, Allah yang perkasa,
Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan Yesus Kristus. Kembali kita berjumpa secara online pada hari ini spesial di tanggal yang khusus, yakni di tanggal 25 Desember tahun 2020. Dan hari ini seluruh umat Kristiani dimanapun berada merayakan satu peristiwa ajaib, peristiwa yang sangat indah, yakni peristiwa Natal. Tuhan kita Juru Selamat turun 2000 tahun lalu dengan cara lahir di kandang domba di Bethlehem. Saya secara pribadi dan juga bersama dengan keluarga dan atas nama seluruh servant Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya mengucapkan selamat Natal untuk kita semua. Biarlah damai, sukacita, dan kesejahteraan dari Tuhan selalu dirasakan nyata oleh seluruh jemaat Gereja Orang Beriman Kampus Surabaya. Mari sama-sama kita bersama-sama membaca kebenaran firman Tuhan. Pada hari ini terambil dari Injil Yohanes pasalnya yang pertama, ayatnya yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Injil Yohanes pasalnya yang pertama, pasal 1, ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Judulnya di Alkitab ialah Yohanes menunjuk kepada Yesus. Saya akan baca seluruh isi tersebut, karena pembahasan akan terambil dari nats tersebut. Dan nanti kalau saudara mau kembali membaca secara terpisah di rumah, saudara boleh dapat kembali membacanya untuk memperdalam makna pada peristiwa Natal hari ini. Mari kita baca firman Tuhan. Yohanes 1 ayat 29 sampai dengan yang ke-34. Pada keesokan harinya Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Dan aku sendiri pun mula-mula tidak mengenal dia, tetapi untuk itulah aku datang dan membaptis dengan air, supaya ia dinyatakan kepada Israel." Dan Yohanes memberi kesaksian katanya, "Aku telah melihat roh turun dari langit seperti merpati, dan ia tinggal di atasnya. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air, telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus." Ayat 34 terakhir, "Dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah." Terpujilah Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saudara terkasih dalam Tuhan Yesus, hari ini di hari Natal tanggal 25 Desember tahun 2020, saya ingin membagikan buat setiap kita tentang siapakah Yesus. Karena ini penting Bapak Ibu Saudara, walaupun kita Kristen, tapi ternyata tidak semua orang Kristen sungguh-sungguh mengenal siapakah Yesus. Dan mengenal Yesus itu butuh proses, butuh pengalaman pribadi, dan tentu perlu membaca firman Tuhan secara teliti. Karena peristiwa Natal intinya adalah Yesus. Intinya adalah peristiwa kelahiran Tuhan Yesus. Dan saya berdoa biarlah Natal tahun ini bukan hanya menjadi Natal rutin yang kita lalui. Dan Natal itu bukan hanya sekedar hingar-bingar kemewahan perayaan dan kemegahan pesta. Tetapi sesungguhnya Natal itu adalah peristiwa kelahiran Yesus. Pertanyaannya buat kita semua, sudahkah Yesus sungguh-sungguh lahir di hati saudara dan saya? Dan hari ini sudahkah kita mengenal siapa sih Yesus itu yang kita rayakan setiap tahun peristiwa kelahirannya? Dia adalah Tuhan yang turun menjadi manusia dengan cara dilahirkan di kandang domba di desa Bethlehem. Siapa sih dia? Karena ini penting untuk kita sungguh-sungguh mengenal Juru Selamat tersebut. Hari ini dari Injil Yohanes pasal 1, kita akan belajar sama-sama 4 hal tentang siapakah Yesus. Injil Yohanes pasal 1 ayat yang ke-29 sampai dengan yang ke-34. Yang pertama, siapakah Yesus itu? Mari kita lihat di ayat yang ke-29. Pada keesokan harinya, Yohanes melihat Yesus datang kepadanya. Dan ia berkata, "Lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia." Perhatikan kalimatnya, Yohanes di sini yang dimaksud adalah Yohanes Pembaptis, saudara. Ya, walaupun ini ditulis oleh Yohanes murid Yesus, tetapi ini berbicara tentang Yohanes Pembaptis. Yohanes Pembaptis ini punya murid-murid, lalu kemudian dia berkata kepada murid-muridnya dan menunjuk kepada Tuhan Yesus, "Lihatlah itu orang itu adalah anak domba
Allah yang menghapus dosa dunia. Jadi hari ini kita mau belajar tentang siapa sih Dia yang peristiwa kelahirannya kita rayakan hari ini. Peristiwa Natal yang bergema sampai ke berbagai penjuru di seluruh dunia. Yang pertama, Yesus itu adalah anak domba Allah. Apa arti dari anak domba Allah? Saudara, mungkin kalau kita baru pertama membaca Alkitab, kita belum langsung mengerti makna frasa dari anak domba Allah. Tetapi kalau kita berbicara dalam konteks Yahudi, dalam konteks hukum Taurat, mereka akan mengerti bahwa itu merujuk kepada sesuatu yang akan dikorbankan. Karena anak domba ini merujuk kepada hewan yang selalu diberikan, dikorbankan atau dipersembahkan kepada Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang perjanjian lama di dalam hukum Taurat, itu selalu harus ada penumpahan darah untuk terjadi yang namanya pengampunan dosa. Bukankah Ibrani juga mengatakan demikian, tanpa penumpahan darah tidak akan ada pengampunan dosa. Dan sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa, maka manusia semua keturunannya ke bawah juga berbuat dosa. Bayi baru lahir pun belum bisa berbohong, sudah mewarisi dosa dari Adam dan Hawa. Oleh karena itu perlu ditumpahkan darah yang suci kudus. Di dalam konteks perjanjian lama, darah hewan digunakan untuk bukan menghapus dosa secara kekal, tetapi menutup dosa sementara. Makanya penumpahan darah oleh hewan terus dilakukan secara berkala. Banyak sekali hewan-hewan sudah disembelih supaya dosa manusia ditutup sementara. Tetapi manusia perlu darah yang suci kudus sungguh-sungguh. Sekarang manusia mana yang dapat memberikan darahnya? Karena semua manusia sudah jatuh dalam dosa. Dan Alkitab Perjanjian Lama juga mengatakan bahwa besi ganti besi, mata ganti mata. Artinya saudara, dalam bahasa sederhananya, kalau manusia berdosa, itu harus diganti dengan manusia yang suci kudus. Istilahnya saudara punya mobil rusak, ya diganti dengan mobil yang sama yang baik. Saudara punya handphone yang rusak, akan diganti dengan handphone yang sama, bukan? Nah, kalau manusia yang jatuh dalam dosa harus diganti dengan manusia yang bersih dari dosa. Manusia sekarang sudah tidak ada yang bersih dari dosa. Itulah sebabnya Tuhan perlu turun dari sorga menjadi manusia dengan tujuan disembelih di kayu salib. Makanya punya sebutan Yesus itu adalah anak domba. Tapi bukan sembarang anak domba. Dia adalah anak dombanya Allah. Dia memang sudah dipersiapkan untuk mati di atas kayu salib. Supaya hari ini kita semua merayakan Natal tahu bahwa peristiwa kelahiran Yesus, Dia lahir 2000 tahun lalu, Tuhan turun menjelma menjadi manusia untuk satu misi yang sangat-sangat mulia. Misi berkorban di kayu salib. Tujuannya untuk tanda kutip disembelih di atas kayu salib. Ya, kalau kata sembelih kan biasanya untuk hewan ya. Tetapi memang konteks perjanjian lama itu masuk. Yesus lahir tujuannya bukan supaya masuk menjadi orang terkaya di dunia. Masuk majalah Forbes. Bukan tujuannya supaya masuk menjadi daftar orang-orang paling populer dengan follower paling banyak. Bukan itu tujuan dia. Tujuan dia lahir, makanya peristiwa Natal hari ini kita rayakan adalah untuk disembelih di atas kayu salib. Darahnya yang suci kudus tertumpah supaya hari ini saudara dan saya yang percaya tidak binasa tetapi beroleh hidup yang kekal. Itulah sebabnya hari ini kita belajar yang pertama, siapakah Yesus yang kita rayakan peristiwa Natal pada hari ini? Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Tujuan Dia turun ke bumi menjadi manusia tidak lain tidak bukan hanya satu, supaya mati di kayu salib, disembelih, darahnya tercurah, kita diselamatkan. Itulah sebabnya saya teringat ada satu lagu yang begitu indah dan sangat memberkati saya tentang peristiwa Natal. Lagunya mungkin saudara tahu, lagunya sangat indah. Waktu kecil kita merindukan Natal, hadiah yang indah dan menawan. Nah, kalau saudara lanjut lagunya ke ref, itu menceritakan peristiwa Natal kan kita hanya biasanya pusing dengan hal-hal lahiriah, minta kado. Tidak salah ya, itu sangat bagus. Tetapi kalau kita teliti lebih dalam, makna Natal, kelahiran Yesus sebenarnya adalah dia harus turun untuk disembelih. Makanya dia disebut sebagai anak domba Allah. Refnya berbunyi, karena kita dia menderita, karena kita dia disalibkan, agar dunia yang hilang diselamatkan dari hukuman kekal.
Jadi Yesus turun. Hari ini kita merayakan Natal, tujuannya adalah untuk mati di kayu salib. Jadi itu yang pertama, supaya saudara hari ini boleh bersyukur betapa baik dan luar biasa kasih-Nya bagi kita. Yang pertama, siapakah Yesus? Dia adalah anak domba Allah. Dia datang sudah dipersiapkan sebagai korban sembelihan, agar darahnya yang suci kudus tercurah, saudara dan saya selamat tidak binasa. Itu yang pertama. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, mari sama-sama kita tengok di ayatnya yang ke-30, demikian firman Tuhan. Dialah yang kumaksud ketika aku katakan, kemudian daripada aku akan datang seorang yang telah mendahului aku, sebab dia telah ada sebelum aku. Tadi saya sudah katakan di awal, cerita ini diambil dari Injil Yohanes. Yang menulis Injil Yohanes adalah Yohanes, murid Yesus. Atau punya sebutan lain, murid yang dikasihi. Tetapi nats yang baru kita baca, Yohanes menunjuk kepada Yesus, ini bukan Yohanes murid Yesus. Tetapi ini Yohanes saudara Yesus, yakni Yohanes Pembaptis. Kan Yohanes Pembaptis juga punya murid. Yesus juga punya murid. Nah, murid-murid Yohanes Pembaptis bertanya, siapa sih orang itu? Nah, Tuhan Yesus ditunjuk, siapakah orang itu? Yohanes Pembaptis bilang, membuka tali kasutnya saja pun aku tidak layak. Siapakah dia? Dia adalah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Dan menariknya, Yohanes Pembaptis berkata di ayatnya yang ke-30, dia telah ada sebelum aku, yang telah mendahului aku. Dia telah ada sebelum aku. Kalau saudara teliti, Yohanes Pembaptis ini siapakah dia? Dia adalah anak dari Elisabeth dan Zakaria. Elisabeth adalah saudara, kemungkinan saudara sepupu dari Maria. Dan saudara perhatikan, pada waktu Maria datang mengunjungi Elisabeth, Elisabeth sudah hamil, sudah mengandung. Tidak tahu berapa bulan ya, mungkin 6-7 bulan, tetapi dia sudah lebih dahulu mengandung. Lalu bayi di dalam kandungan Elisabeth itu bergejolak karena sukacita bahwa Maria datang. Maria wanita yang dikasihi Tuhan, yang dipilih Tuhan untuk dipakai kandungannya. Tuhan turun menjelma menjadi manusia lewat kandungan Maria. Nah, berarti secara manusia, Yohanes Pembaptis itu lebih tua atau lebih muda daripada Yesus. Kalau secara manusia, hitung-hitungan manusia, Yohanes Pembaptis itu lebih tua. Dia adalah saudara dari Tuhan Yesus, tetapi dia lebih tua daripada Tuhan Yesus. Bagaimana mungkin dia bisa berkata, Yesus mendahului dia, dan Yesus sudah ada sebelum dia. Ini berarti Yohanes Pembaptis tahu bahwa Yesus ini dia kekal. Dia sudah ada sejak awal, en arche en hologos bahasa Yunaninya. Arche itu purbakala, makanya ada ilmu arkeologi, ilmu yang mempelajari tentang hal-hal yang dulu. Yesus sudah ada sejak arche, sejak dahulu kala. Itu yang dikatakan oleh Yohanes Pembaptis. Berarti yang kedua yang bisa kita pelajari hari ini tentang Yesus yang kita rayakan peristiwa kelahirannya, yang dikenal dengan nama Natal. Siapakah Yesus? Yang kedua, Yesus adalah pribadi yang kekal, saudara. Apa arti kekal? Kekal itu ya sudah ada dari dulu, dan sampai kapanpun di masa depan tak berkesudahan dia tetap ada. Manusia ini kan tidak kekal, terikat ruang dan waktu, dan semua manusia ini punya periode kehidupannya. Ada yang lahir 1901, meninggal 1970. Ada yang lahir 1920, meninggal 1988. Ya, saudara lahir tahun berapa juga nanti ada periode tutup umur saudara, tutup usia. Tetapi dikatakan kekal, tidak ada itu. Sesungguhnya dia sudah ada dari dulu, sebelum Abraham ada, kata Yesus, aku sudah ada. Dan nanti sampai kapanpun dia ada. Jadi yang mau dikasih tahu oleh Yohanes Pembaptis kepada murid-muridnya, siapa sih Yesus itu? Dia adalah pribadi yang kekal. Dan tidak lain tidak bukan, itu adalah Tuhan, saudara. Pribadi yang kekal. Pelajarannya buat kita, kekal, dulu ada, sekarang ada, besok ada. Berarti dia pegang kendali kehidupanmu. Kau tidak perlu khawatir. Yesus ada bukan hanya 2000 tahun lalu, tapi hari ini pun dia ada. Pertanyaan saya, 2021, kita akan memasuki 2021. 2020 sudah menjadi tahun yang berat buat kita semua dengan pandemi COVID-19 ini. Tapi kita akan masuk ke tahun yang baru 2021. Banyak di antara kita yang khawatir dan takut serta bimbang apa yang akan terjadi di 2021. Saya mau bertanya, 2021 Tuhan Yesus ada atau tidak? Ada, karena dia kekal. Ingat kata-kata Tuhan kepada orang Israel, Musa sudah mati, Yosua pasal 1. Oleh karena itu bangun, bangkit, bergeraklah. Dikatakan kepada Yosua dan kepada orang-orang Israel. Artinya apa? Tuhan mau bilang, manusia datang dan pergi, tapi aku tetap ada. Aku tetap ada. Itulah Yesus.
Dulu dia ada, sebelum Abraham dia sudah ada. 2000 tahun lalu dia menjadi manusia, pelayanan 33,5 tahun dia ada. 2021 besok kita akan masuk ke tahun yang baru, Yesus pun ada. Jangan khawatir, Tuhan pelihara hidupmu. Tuhan pegang kendali atas hidupmu. Saya teringat sebuah cerita tentang ada seseorang yang mengalami jamahan Tuhan dan akhirnya kemudian ia memutuskan untuk menjadi hamba Tuhan. Dan ia tentu harus sekolah teologi. Tetapi karena ia berasal dari keluarga sederhana, ia belum mempersiapkan tentang biaya-biaya di sekolah teologi tersebut. Tetapi pada waktu ia bertobat, ia ingat hamba Tuhan yang berkhotbah berkata, Tuhan Yesus itu adalah pribadi yang kekal. Artinya dia bukan hanya ada di masa lalumu, di masa depanmu dia tetap ada. Seperti juga itu yang dikatakan Tuhan kepada bangsa Israel dan Yosua. Musa sudah mati, oleh karena itu kamu bangun, bangkit, bergeraklah. Sebab walaupun tidak ditulis di Alkitab, tapi itu maksud Tuhan, dia mau mengatakan aku Tuhan tetap ada, kekal sampai selama-lamanya. Dan akhirnya orang ini pun memutuskan untuk dengan iman melangkah untuk cari dulu informasi tentang sekolah teologi. Setelah dapat dan berdoa, akhirnya pun dia memutuskan untuk mendaftar. Dan ajaibnya saudara, ketika dia mendaftar, datanglah seseorang yang dia memang sudah tahu akan mensponsori orang yang akan sekolah teologi, tapi dia tidak tahu siapa. Dia cuman berkata, datang ke sekolah teologi itu, saya mau tahu ada nggak hari ini orang yang daftar yang butuh disponsori. Dan ternyata waktu orang ini datang, si anak ini juga datang secara waktu bersamaan. Dan akhirnya berkat Tuhan datang buat anak ini. Akhirnya orang yang mau mensponsori ini mengatakan, baik kalau kamu mau sungguh-sungguh sekolah hamba Tuhan, sekolah teologi, saya akan mensponsori kamu sampai akhir, sampai kamu selesai sekolah. Dan di sini dia semakin diteguhkan bahwa Yesus yang dia percayai adalah pribadi yang kekal. Bukan hanya ada di masa lalu hidupnya atau di saat ini ketika kita sedang senang ataupun sedih, tetapi di masa depan pun seperti yang dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis, dia sudah ada sejak purbakala sampai nanti pun dia tetap ada. Itulah pribadi Yesus, dia pribadi yang kekal. Itu yang kedua, Bapak Ibu Saudara, kita hari ini mau belajar siapakah Yesus yang kelahirannya kita rayakan lewat peristiwa Natal yang kita kenal namanya sekarang. Yang ketiga, mari sama-sama kita perhatikan dari ayatnya yang ke-33, demikian firman Tuhan. Dan aku pun tidak mengenalnya, tetapi dia yang mengutus aku untuk membaptis dengan air telah berfirman kepadaku, jikalau engkau melihat roh itu turun ke atas seseorang dan tinggal di atasnya, dialah itu yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Perhatikan kalimatnya, dialah itu. Ya, Yesus itu yang ditunjuk oleh Yohanes Pembaptis yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Jadi yang ketiga, siapakah Yesus yang peristiwa kelahirannya kita rayakan sekarang dengan nama Natal? Yang ketiga, dia adalah pribadi yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Artinya apa sih membaptis dengan Roh Kudus? Membaptis dengan Roh Kudus artinya menyirami, menyelubungi, dan menyelimuti, ya, atau memenuhilah, memandikan dengan Roh Kudus. Intinya, Yesus adalah pribadi yang akan memenuhi hidup saudara dan saya dengan Roh Kudus. Kata baptis itu berasal dari kata Yunani baptiso, artinya dimandikan, dipenuhi, dilumuri habis, dipenuhi. Dibaptis dengan Roh Kudus artinya dimandikan, dipenuhi, dikuasai sepenuhnya oleh Roh Kudus. Siapakah Roh Kudus? Roh Kudus adalah Roh Allah. Dia pribadi Allah. Pribadi Allah Tritunggal. Allah Roh Kudus adalah pribadi Allah. Dia ada dalam hidup saudara dan saya yang percaya kepada Yesus. Dan Roh Kudus itu hanya bisa ada di dalam orang-orang yang menerima Yesus. Makanya dikatakan hanya dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Supaya hari ini saudara mengetahui di momen Natal ini, kau tidak pernah sendiri, kau beserta Allah yang Immanuel. Ada Roh Allah dalam hidupmu. Engkau sudah dimeteraikan, ditandai bahwa engkau miliknya Allah. Dengan apa? Dengan adanya Roh Kudus dalam hidupmu. Bahkan firman Tuhan menguatkan, Alkitab mengatakan, roh yang ada di dalam dirimu lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Saya memberitahu ini untuk menyemangati saudara, untuk membuat saudara yakin dan tidak takut akan hal-hal yang saudara akan hadapi di masa depan. Karena saudara nggak pernah sendiri.
Ada roh Allah dalam dirimu. Tentu saya memberitahu ini bukan supaya saudara mencobai Tuhan. Udah aku berbuat seenaknya lah karena roh Tuhan ada pada diriku. Bukan seperti itu. Tapi supaya saudara semakin sadar, saudara merepresentasikan Tuhan. Saudara mewakili Tuhan di bumi ini. Dan kemana saudara melangkah, proteksi Tuhan sempurna dalam dirimu. Engkau ada roh Allah di dalam dirimu. Saya ingat satu buah cerita, saudara, pada waktu saya pelayanan lebih dari 10 tahun yang lalu ke Kalimantan, tepatnya ke Kalimantan Barat, tapi bukan ke kotanya, ke pedalamannya, masih ke Bengkayang sana. Dan tentu saya mampir ibu kotanya karena naik pesawat dulu dari Jakarta ke Pontianak. Saat saya di Pontianak, saudara, saya pergi ke gerai ATM, bukan ATM yang ada pintu-pintunya pribadi ini ya, ini yang terbuka. Jadi orang tuh bebas lalu lalang di situ. Saat saya memasukkan kartu ATM, tiba-tiba ada bapak-bapak tuh mendekat kepada saya dan saya terasa itu dekat sekali. Dan itu sejujurnya membuat saya risih dan tidak nyaman. Apalagi pada waktu itu ATM-nya tidak di kamar-kamar khusus sendiri yang ada pintunya, ini yang terbuka. Akhirnya saya noleh ke belakang, saya seperti memberikan kode lewat bahasa tubuh saya agak jauh lah, minggir lah gitu. Tapi dia tidak minggir dan dia tidak menjauh. Saya masukkan kartu, saya masukkan PIN dan sebagainya, lalu tiba-tiba tangannya itu memegang pundak saya, lalu mulutnya komat kamit seperti baca mantra. Ya, saya kaget, saya tidak merasa apa-apa, saya cuma risih, saya balik badan, saya buang tangan dan saya bilang minggir dikit deh Pak, saya mau ambil uang. Lalu saya lanjutkan aktivitas saya anehnya juga nggak langsung pulang, saya lanjutkan aktivitas saya karena saya pikir ya cuma ngambil seperlunya sesuai nominal yang ada di layar. Lalu dia mendekat lagi saudara dan dia taruh telapak tangannya di punggung saya. Sambil mulutnya komat kamit lagi. Waduh, saya risih, lalu saya balik badan, saya keluarkan ATM saya dan saya bilang, Pak kayak gitu nggak bagus, itu mengganggu privasi orang, saya pergi saudara. Ya saya pergi, saya waktu pergi saya berdoa dalam nama Yesus. Dan saya bertemu dengan teman-teman saya yang akan melakukan pelayanan ke pedalaman, saya ceritakan itu, lalu mereka bilang, oh itu kamu sedang berusaha dihipnotis, tapi dia gagal. Kamu sedang berusaha untuk diganggu, dikuasai, tapi dia gagal. Dan di situ saya dikuatkan bahwa firman Tuhan itu ya dan amin. Firman Tuhan mengingatkan, bukankah roh yang di dalammu, ya roh Allah itu, lebih besar daripada roh yang ada di dunia ini. Dan saya memberitahu ini sekali lagi bukan supaya saudara mencobai Tuhan, menjadi angkuh dan sombong, lalu tidak mengikuti apa yang menjadi aturan di muka bumi, tidak. Tetapi justru supaya saudara menjadi yakin dan teguh, saudara tidak sendirian, tidak perlu takut, saudara tidak perlu gentar, karena saudara dilindungi ada roh Allah yang ada di dalam dirimu. Itulah Roh Kudus. Dan siapa yang bisa memberikan Roh Kudus, yang membaptis kita dengan Roh Kudus? Hanya lewat Yesus. Hanya orang-orang yang percaya di dalam Kristus Yesus yang akan dibaptis, dilingkupi, diselimuti oleh Roh Kudus. Itu yang ketiga. Yang keempat, yang terakhir Bapak Ibu Saudara, mari kita perhatikan di ayat yang ke-34, dan aku telah melihatnya dan memberi kesaksian, ia inilah anak Allah. Kalimatnya jelas, Yesus inilah dikatakan tadi oleh Yohanes Pembaptis ya. Sekali lagi ini ditulis di Injil Yohanes. Yang tulis Injil Yohanes adalah murid Yesus Yohanes, tetapi cerita yang kita baca bukan tentang murid Yesus, ini cerita tentang Yohanes Pembaptis yang adalah anak Elisabet dan Zakaria, saudara Yesus. Dia berkata, Yesus ini adalah anak Allah. Yang keempat, siapakah Yesus? Yang kita rayakan peristiwa kelahirannya dengan nama Natal hari ini, Yesus adalah Allah. Loh, tadi kalimatnya tulisnya anak Allah, jadi anak Allah atau Allah? Anak Allah ya Allah, saudara. Makanya di dalam Yohanes 1 ayat 1 dikatakan pada mulanya adalah firman. Firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu sendiri adalah Allah. Kata anak Allah di sini sangat nyambung dengan orang Yahudi, mungkin kita bingung, ya dipikir adalah Allah beranak, bukan. Tetapi kata anak Allah ini adalah satu frase yang memiliki arti dia berasal dari Allah, dia adalah Allah. Supaya orang nangkep, dan orang Yahudi sangat ngerti dengan kalimat ini. Kata anak kunci bukan berarti kunci hamil dan mengandung, punya anak, melahirkan, bukan. Kata anak sungai bukan berarti sungai mengandung dan melahirkan, tetapi anak sungai ini berasal aliran utamanya dari sungai yang sama. Anak kunci satu kesatuan dengan kunci tersebut. Anak tangga bukan berarti tangga ini mengandung dan melahirkan anak, tidak. Tapi dia menjadi satu kesatuan dengan tangga tersebut. Anak Allah bukan berarti Allah itu melahirkan anak, Allah itu mengandung, bukan. Tetapi dia berasal dari Allah dan dia adalah Allah. Berarti Yesus itu adalah Allah. Allah bahasa Ibraninya El, jamaknya Elohim, artinya pribadi yang maha kuasa, maha hadir, dan maha tahu. Berarti kalau kita percaya Yesus, kita ada di tangan yang benar, di tangan yang maha kuasa, di tangan yang maha hadir, di tangan yang maha tahu. Sebagai penutup, saya ingat satu cerita Bapak Ibu Saudara, ketika saya selesai khotbah, saya turun dari mimbar,
Ada seorang bapak-bapak berlari kepada saya dan berkata, Pak, kasih saya ayat, karena mungkin waktu itu saya khotbah banyak ayat ya. Kasih saya ayat yang mengatakan dengan jelas Yesus berkata keluar dari mulutnya bahwa dia adalah Tuhan. Saya bilang memang ada ayat 1. Buat apa Pak? Ya saya sedang argumen debat dengan tetangga saya, karena dia tinggal di perkampungan, tetangganya bilang, Yesus itu bukan Tuhan, mana buktinya ayatnya di Alkitab tunjukin. Saya mau minta ayat-ayatnya Pak, buat debat, tarung mulut dengan dia. Saya bilang, Pak, memang ada ayatnya cuma 1, dia berkata, memang benar kamu percaya aku adalah guru dan Tuhan. Yang kedua Pak, supaya Bapak perlu tahu, perdebatan tidak pernah akan memenangkan jiwa. Doakan saja orang tersebut. Yang ketiga, kalau kita baca Alkitab sungguh-sungguh minta tuntunan Roh Kudus, kita nggak perlu khawatir. Apa yang dilakukan Yesus menunjukkan dia adalah Allah, saudara. Saya beritahu Bapak itu, coba perhatikan apa yang dilakukan Yesus, nggak perlu ngomong koar-koar. Apa yang dilakukan Yesus itu hanya bisa dilakukan oleh Allah, berarti Yesus adalah Allah, saudara. Langit tidak perlu mengatakan dia tinggi besar. Banyak orang kan perlu pamer semua segalanya supaya dilihat kaya. Kalau orang yang benar-benar akan kelihatan, nggak perlu pamer. Kalau langit itu nggak perlu ngomong dia tinggi besar, dunia udah bisa lihat kok. Di atas pesawat, langit itu tinggi ya, besar. Dan Yesus dari perbuatannya selama pelayanan di bumi 33,5 tahun menunjukkan dia adalah Allah. Apa yang dicatat Alkitab? Yesus mampu membangkitkan orang mati. Bukan mati suri 1 jam ya saudara. Ada yang mati sudah 3 hari. Bukan 1 orang, bukan 2 orang, 3 orang. Yang kedua, Yesus mengampuni dosa. Hanya Allah yang berani mengampuni dosa. Yang ketiga, Yesus bisa baca pikiran manusia. Makanya dia tahu waktu orang-orang itu bilang, dia mengunjungi orang berdosa. Yesus tahu apa yang akan terjadi di masa depan. Dia bilang kepada Petrus bahwa sebelum ayam berkokok, kamu sudah menyangkali aku 3 kali. Yesus bisa menjanjikan kehidupan di masa yang akan datang, saudara. Dia melakukan mujizat multiplikasi. Dia berkuasa atas alam, menghardik angin ribut. Semua itu yang dilakukan Yesus menunjukkan dia adalah Allah. Berarti hari ini supaya saudara tahu siapakah Yesus yang kita rayakan peristiwa kelahirannya. Dia adalah anak Allah, dia adalah Allah. Engkau percaya kepada Yesus, engkau ada di tangan yang maha kuasa. Engkau ada di tangan maha hadir. Engkau ada di tangan yang maha tahu. Engkau ada di tangan pemeliharaan yang sempurna. Saya simpulkan firman Tuhan hari ini buat setiap kita. Hari ini kita merayakan Natal. Masalahnya, tahukah saudara siapa Yesus? Injil Yohanes pasal 1, hari ini kita baca dari nat tersebut, mencatat siapakah Yesus. Yang pertama, Yesus adalah pribadi. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, siapakah Yesus? Yesus adalah anak domba Allah. Tadi yang pertama, Yesus adalah anak domba Allah. Yang kedua, Yesus adalah kekal. Yang ketiga, Yesus dialah yang akan membaptis dengan Roh Kudus. Dan yang keempat, Yesus adalah Allah. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan untuk firman yang boleh dibagikan buat kami pada hari ini. Meteraikan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami bersyukur kami semua boleh ada merayakan hari Natal di tahun ini. Dan hari ini kami belajar dari firman Tuhan tentang pribadi yang kami rayakan peristiwa turunnya dari sorga menjadi manusia. Yang kami rayakan dengan nama Natal. Yesus adalah Tuhan Allah kami yang hidup. Kami bersyukur dan biarlah firman yang kami dengarkan boleh hidup dan berbuah-buah lebat. Hamba berdoa buat seluruh jemaat Tuhan yang menonton dan mendengar program ini. Setiap pokok doa mereka, Tuhan Engkau menolong menjawab tepat pada waktu Tuhan. Engkau mengaruniakan jemaat Tuhan dengan kekuatan, kesehatan, sukacita, dan hikmat, serta apa yang dikerjakan tangan mereka Tuhan jadikan berhasil. Dan hari ini bersama dengan jemaat kami juga berdoa buat bangsa dan negara kami, Indonesia diberkati. Penduduknya dari Sabang sampai Merauke diberkati. Pemimpinnya dari yang tertinggi Presiden Joko Widodo dengan jajarannya ke bawah. Panglima TNI, Kapolri, para menteri, birokrat, gubernur, wali kota, bupati, semuanya diberkati. Kami berdoa Tuhan buat mereka yang terdampak ekonominya karena pandemi ini. Para pengusaha, tenaga profesional, para pegawai dan pekerja. Tuhan Kau tolong mereka. Kami juga berdoa Tuhan buat mereka yang ada di garda terdepan dalam pandemi ini. Tenaga medis di setiap rumah sakit dan klinik-klinik kesehatan. Juga para relawan Tuhan pelihara. Kami juga berdoa buat gereja-gereja Tuhan dan jemaat Tuhan di seluruh dunia dan di Indonesia yang merayakan Natal hari ini. Tuhan Engkau memelihara jemaat Tuhan. Secara khusus gereja orang beriman Kampus Surabaya. Jemaatnya dan programnya ke depan kami serahkan ke tangan Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Tuhan yang boleh kami alami sampai hari ini. Dan kami mau terima berkat Tuhan pada hari ini. Mari saudara angkat kedua tanganmu. Arahkanlah pandangan hatimu ke hadapan Tuhan dan terimalah berkat Tuhan. Kasih dari Allah Bapa di sorga, penyertaan cinta dan damai sejahtera, shalom dari Tuhan Yesus Kristus, menyertai kita semua, mulai hari ini di hari Natal yang indah, sampai Maranatha, Tuhan datang menjemput saudara dan saya. Dalam nama Tuhan Yesus, haleluya, amin.
orang beriman yang ketiga, dan Tuhan Yesus memuliakan.